Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita kembali bisa hadir berjemaah di masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan sambil menanti waktu syuruk kita iktikaf kita berdiam diri sejenak di masjid ini sambil kita membaca-baca buku ini insyaallah. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita fikih salat. Kita buka fikihnya, fikih sunnah Said Sabiq. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang ini belum selesai kedudukan salat dalam Islam. Salat ini suatu yang sangat penting sekali. Seperti yang disampaikan kemarin bahwa salat ini merupakan perintah yang pertama, ibadah yang pertama. Kemudian juga merupakan perintah ibadah yang pertama diperintahkan, yang pertama dihisab nanti. Dalam nanti di yaumil akhir amal yang pertama dihisab adalah salat. Jadi makanya salat ini penting sekali untuk kita pahami, kita pelajari, kita pahami. Makanya ada fikih salat. Fikih itu pemahaman. Mesti kita paham tentang salat itu seperti apa. Bukan hanya ilmu tentang salat. Karena nggak ada kitab ilmu salat, nggak ada. Kitab ilmu zakat ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada itu fikih zakat, fikih salat. Maka salat ini tidak hanya sekedar diilmui, tapi mesti kita paham tentangnya, untuk supaya kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pekan yang lalu, bahkan sebelumnya, kita sedang bahas tentang kedudukan salat dalam Islam. Banyak dalil yang disampaikan oleh Said Sabiq di awal membahas salat ini. Termasuk di sini sebutkan juga beberapa dalil. Kita sambung lah ya. Kemarin disampaikan sabda Rasulullah, Rasul Amr wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamili al-jihad. Islam itu adalah puncak segala sesuatu dan sholat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan di sini bahwa perintah sholat itu disampaikan suatu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di awalnya diperintahkan sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi sampai menjadi 5 kali. Tapi 5 kali dalam sehari semalam itu sama dengan 50 kali. Nah, kemudian sholat merupakan wasiat terakhir Rasulullah SAW. Pertama diperintahkan dan wasiat terakhir Rasulullah sebelum dia meninggal, wasiatnya adalah sholat. Sebagaimana hadis disebutkan as-salat was-shalah
wa ma malakat aymanukum. Ya, pada saat ya Nabi Muhammad SAW menembus nafas terakhir, itu wasiat Nabi. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Ya, salat, apa yang menjadi tanggung jawab kalian semuanya. Itu pesan Rasulullah ya, kepada kita. Ini penting salat. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, ya, tali jati diri Islam akan sirna sedikit demi sedikit. Setiap kali tali itu hilang, maka manusia akan bergantung kepada tali selanjutnya. Tali pertama yang akan hilang adalah hukum, dan tali yang terakhir adalah salat. Jadi yang pertama yang hilang dari Islam itu adalah hukum-hukum. Ya, termasuk dalam hadis yang lain disebutkan Nabi adalah hukum tentang yang pertama kali itu hukum tentang mewaris. Nah itu hukum yang pertama hilang, yang akan hilang di muka bumi ini. Maka sampai hari ini kita tengok tentang warisnya. Dulu pernah kita singgung tentang waris. Itu sudah masyarakat umat ini sudah banyak yang tidak menggunakan hukum itu lagi dalam pembagian harta warisan. Ya, sudah hilang. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sholat. Kalau sholat sudah tidak ada lagi, itu berarti sudah kiamat lagi. Ya, gitu. Ya. Ya. Dalam surah Al-Mu'minun, ya, dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, sungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri, ya, yang beriman dan yang mengingat Allah, ya, dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Ya, dia salat itu juga aktivitas kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salat itu juga diartikan dengan zikir. Ya, di Tuha ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala firman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Sesungguhnya saya, ana kata Allah, saya, innani sungguh saya, ana saya. Nah, dua kali itu penegasannya. Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah selain daripada saya kata Allah. Fa'budni, ya, sembahlah aku kata Allah. Aqimus shalah, dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Jadi cara menyembahnya ya dengan mendirikan salat. Salat adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya salat yang kita lakukan itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beberapa ayat disebutkan salatnya orang munafik itu hanya sedikit sekali dia mengingat Allah dalam salat. Ya. Justru dalam salat itu melayang pikiran terkadang kan. Ya. Hilang kunci, nanti ingat di waktu salat. Kompor belum dimatikan, ingat dalam sholat, ingat dia. Seharusnya sholat adalah dalamnya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat ini juga digabungkan oleh Allah perintahnya dengan perintah-perintah yang lain. Ini menunjukkan ada kaitannya. Ya, satu perintah ini dengan perintah yang lain, dengan ibadah yang lain. Seperti sholat juga dikaitkan dengan zakat. Nah, aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in di Al-Baqarah ayat 42, ya. Ya. Kemudian salat ini juga dikaitkan dengan apa lagi? Selain dari zakat, sabar. Ya, kalau kita lanjutkan ayat kita dalam salat tadi, itu dua ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya hai orang beriman, ya mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi dikaitkan juga dengan salat. Nah, kemudian salat ini juga dikaitkan dengan kurban. Ya, di surah Al-Kautsar, ya, inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salat wanhar, salat dan berkurbanlah. Ya. Nah, inilah kata Syekh Sabiq, ya, pentingnya salat itu karena salat itu juga dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, begitulah kedudukan salat di dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan, ini sebetulnya sudah kita bahas kemarin, ya, ini terulang sedikit saja, ya. Hukum meninggalkan sholat, ya.
meninggalkan sholat karena mengingkari dan tidak mengikuti kewajibannya adalah kafir dan dianggap murtad dari Islam. Inilah pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu menurut syariat, tapi masih mengimani bahwa sholat itu sebuah kewajiban, maka terdapat banyak sekali hadis yang yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah kafir dan harus dibunuh. Adapun hadis yang menjelaskan kufurnya orang adalah orang yang tidak sholat adalah hadis dari Jabir, ya. Baina rajul wa bainal kuf tarkus shalah. Ya. Orang yang membatasi antara seorang laki-laki dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, hadis riwayat Muslim. Di Ahmad juga, di Abu Daud, di Tirmizi, Ibnu Majah, di Ahmad juga. Ya. Ya. Jadi yang membatasi seorang itu kafir atau tidak kafirnya adalah salat. Ya. Atau dari hadis Ruwaidah, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, man taraka faqad kafara. Ya. Ya. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia kafir. Ya. Ini bahasanya disebut kafir, kafara, ya, telah kafir. Ya. Ya. Ini hukum bagi yang meninggalkan salat. Ya. Maka disebutkan kafir. Tadi disebutkan mayoritas ulama menyebutkan, ya, kalau dia meninggalkan sholat karena dia mengingkari hukum sholat itu, maka kafir, keluar dari Islam, berarti murtad. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas saja, dia yakin itu adalah perintah Allah, tapi dia malas, nggak mau mengerjakan, gitu, maka dia termasuk kufur, ingkar. Nah, gitu ya. Nah, tapi tetap dosa besar semuanya, sama dosa besar. Nah, kemudian di sini juga dituliskan oleh Syekh Sabik, ya, hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan menjadi cahaya petunjuk dan keselamatan baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan menjadi cahaya dan petunjuk dan keselamatan baginya di hari kiamat nanti. Ia akan dikelompokkan, ya, bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini banyak penafsiran nanti setelah ini, ya, dalam menafsirkan hadis ini, ya, dari para ulama, ya. Karena yang disebut ke sini, orang yang tidak mengerjakan sholat itu nanti akan dibangkitkan bersama apa? Siapa tadi? Qarun. Ya, siapa tuh Qarun? Orang yang apa? Yang banyak hartanya. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, ya, akan dikelompokkan bersama Qarun, ya, karena Qarun ini orang kaya, dia Allah berikan kekayaan, dia sibuk dengan kekayaannya, ngurus kekayaannya saja, ya. Bahkan kunci gudangnya sekian onta yang angkat, gitu ya, saking banyaknya, gitu ya. Nah, itu Qarun. Nah, makanya orang yang hari ini juga yang sibuk dia ngurus harta, tinggal sholat. Harta Qarun. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dan kerajaannya, ya, akan dikelompokkan bersama dengan Fir'aun, yang rajanya, dia seorang raja. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaan, ya, di instansinya dikelompokkan bersama Haman. Ya. Dan orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan bisnisnya, ya, akan dikelompokkan bersama Ubay bin Khalaf. Ya. Ini sudah ada contohnya. Jadi yang itu tuh contoh-contoh itu sudah Allah berikan kepada kita supaya kita tidak mengikuti seperti mereka. Maka Qarun itu diceritakan kepada kita, orang yang paling kaya, hartanya banyak, tapi waktu dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gimana? Bisa bertahan dengan kekuasaannya? Tidak. Dengan hartanya banyak itu Allah tenggelamkan. Ya. Jadi ini contoh seperti itu. Ambil pelajaran kata dia itu. Kalau kita sibuk dengan harta yang banyak, dah. Kan sudah ada contoh dulu, Qarun hartanya banyak, tidak tunduk sama Allah, tenggelam. Ya. Ya. Atau sekarang kita semuanya seorang pemimpin yang raja yang berkuasa, sudah ada contohnya Fir'aun. Ya. Nah, jadi kalau kita pelajari itu luar biasa. Di cerita-cerita itu contoh-contoh itu sudah ada. Ya. Ada penguasa yang zalim,
Ya, ya Allah tenggelamkan Fir'aun. Ada juga penguasa kerajaan yang luar biasa yang besar kerajaannya. Yang selamat dia siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Udah ada contohnya. Nah, sekarang kita mau ikutin Nabi Sulaiman atau ngikutin Fir'aun? Nah, kalau kita punya kekuasaan yang besar, nah kita ikut siapa? Ya kan? Sudah ada contohnya dulu. Ya. Sibuk dengan bisnis kita, tinggal sholat. Ya. Udah ada contoh juga. Ya, Ubay bin Khalaf dulu. Nah, contoh yang baik orang yang berbisnis. Ya. Kemudian dia baik siapa? Rasulullah. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu luar biasa kayaknya, bahkan kaya hartanya sampai hari ini masih ada. Utsman sampai hari ini masih ada. Ya. Masih ada rekeningnya. Masih jalan ada. Agonya masih jalan ya. Masih ada sampai hari ini. Utsman. Coba berapa lama kayaknya dulu, berapa besar kayaknya dari 14 abad yang lalu sampai sekarang tuh masih ada terus. Bentar. Masih ada. Ya. Utsman. Ya. Jadi kita berbisnis mau seperti Haman, mau seperti Ubay bin Khalaf atau seperti Utsman. Nah, sudah ada contohnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menafsirkan hadis ini, ya, jadi ada para ulama yang mengatakan kalau dibangkitkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, Fir'aun itu kafir. Berarti kafir dong, keluar dari Islam. Nah, gitu. Wahid selanjutnya Abdullah bin Syakik Al-Ukaili berkata, para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang menjadi kafir jika meninggalkannya kecuali sholat. Ya, itu kata Abdullah bin Ukaili. Ya, para sahabat Rasulullah tidak pernah mengatakan ya, orang itu bisa keluar dari Islam, ya, meninggalkan ibadah amalan kecuali sholat. Orang meninggalkan puasa nggak sebutkan keluar dari Islam. Orang meninggalkan zakat nggak sebutkan keluar dari sholat. Ini kata ya, kecuali meninggalkan sholat. Yang penting sholat. Ishaq mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Para ulama sejak masa Nabi SAW juga berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tanpa ada sebab hingga waktu sholat tiada, habis waktu sholatnya, maka ia kafir. Ibnu Hazm berkata, Abu Hurairah, para sahabat lainnya bercerita bahwa orang yang meninggalkan satu sholat secara sengaja hingga waktunya tiada, habis waktunya, habis waktu, maka orang itu kafir dan murtad. Tidak ada satupun dari sahabat yang menentang pendapat ini. Pendapat ini dijelaskan oleh Munzir di dalam Tarhib. Ya. Munzir. Ya. Ibnu Hazm selanjutnya melanjutkan para sahabat dan orang sesudahnya sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hingga waktu sholatnya adalah kafir. Kafir dan murtad kan? Ya, keluar dari Islam. Wahai Ustaz. Ya, tapi ada ini, ada pendapat lain. Ada pendapat lain nanti. Kita coba tengok di sini. Nah, itu beberapa hadis, banyak hadis lagi yang Anda baca semuanya, tapi sudah jelas oleh kita begitu pentingnya sholat itu, ya, dan bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Nanti ada pendapat lain nanti juga. Ya. Beberapa ulama tentang orang yang meninggalkan sholat nih. Ya, kalau tadi secara dalil itu disampaikan. Jadi Syekh Sabini bagus ya dalam menyampaikan ini. Dia kumpulkan, dia keluarkan dalil-dalil semuanya dulu. Nanti baru dia buka pendapat ulama seperti apa tentang itu. Ya, nah kita tengok. Beberapa ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Nah ini, ya. Hadis-hadis disebutkan di atas yang tadi banyak hadis disebutkan secara harfiah menyatakan kekufuran orang yang meninggalkan sholat dan kehalalan darah mereka. Maka ada hadis yang menyebutkan dari orang yang meninggalkan sholat kafir dan halal darahnya. Ada banyak ulama baik khalaf maupun salaf. Khalaf, salaf. Apa nih ya? Kalau khalaf itu ulama modern sekarang, ya. Kalau salaf itu ulama terdahulu, ya. Termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Imam mazhab ini, ya, Imam Syafi'i, ya, berpendapat bahwa orang tersebut tidak kafir tapi fasik, ya, dan disarankan untuk bertobat.
Jika dia tidak bertobat, maka ia bisa dibunuh sebagai had, sebagai ganjaran. Ya. Ini menurut Imam Mazhab, 3 Imam Mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi dia fasik katanya. Artinya dia harus bertobat. Kalau dia nggak mau juga bertobat, dihukum, dihad, ya, diberikan ganjaran, ya, dibunuh. Kalau nggak mau juga bertobat, dibunuh sebagai ganjarannya, sebagai hadnya. Ya. Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak dibunuh, tapi diungsikan, ya, dan ditahan hingga ia melaksanakan sholat. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Ya, tadi kan dia sepakat, Abu Hanifah juga sepakat tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi dikasih ganjaran. Ganjarannya, ya, kalau kata Imam Malik, Syafi'i tadi, ya, itu dibunuh. Ya, kalau nggak mau juga bertobat, nggak mau juga sholat, dibunuh. Tapi kalau Abu Hanifah nggak dibunuh, tapi apa? Diungsikan, disingkirkan. Ya, nggak mau sholat, ya, diungsikan atau ditahan hingga sampai dia meninggal melaksanakan sholat. Mereka menafsirkan hadis-hadis yang menjelaskan kekufuran orang yang meninggalkan sholat sebagai orang yang menentang atau yang orang yang harus dijauhi. Ya, karena meninggalkan sholat itu artinya menentang hukum, ya, maka dia harus dijauhi, harus diusirkan, disingkirkan. Gitu. Ya. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada nas-nas umum, ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, bersekutu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain, ya, daripada itu. Nah, jadi ya, ada peluang untuk dia bisa untuk bertobat, ya, untuk bertobat. Dia berdasarkan ayat ini. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Semua nabi telah melakukan doanya, sedangkan aku masih menyimpan doaku sampai sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Hal itu bisa diperoleh insyaallah oleh orang yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun. Ya. Jadi insyaallah sebesar pun apapun dosa, tapi dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Ya. Dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka ada peluang, ya, dosanya terampunkan termasuk nanti oleh syafaatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Tapi kan dipukulin dulu Ustaz. Ancur-ancur lah. Diajak dulu kan? Ya satu, ya iyalah. Nah, itu dosanya dihukum dulu. Ya. Apa aja friend. Astagfirullah. Oke. Nah, ini yang tadi, yang perbedaan pendapat ulama tentang yang meninggalkan sholat. Ada dialog nih. Coba kita perhatikan dialognya Imam Syafi'i, ya. Ya. Di dalam Tabaqat Syafi'iyah, ya, Subuki menjelaskan bahwa Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah, ya, pernah berdebat tentang orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Kata Syafi'i, wahai Ahmad, kamu berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ahmad menjawab, iya. Kata Syafi'i, jika ia kafir, lalu dengan apa ia bisa masuk Islam? Karena kafir itu keluar dari Islam, kan? Ya. Jawab Ahmad, jika ia menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya, maka dia Islam lagi, gitu kan? Kata Syafi'i, orang tersebut selalu mengatakan itu. Ahmad berkata, ya, maka ia masuk Islam jika melakukan sholat. Ya. Kan orang itu tetap mengucapkan kalimat itu. Ya. Ya. Makanya kata Imam Muhammad, ya, maka ia masuk Islam jika melakukan sholat. Kalau meninggal sholat tadi katanya apa? Keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam kafir, bagaimana cara dia masuk Islam? Masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat katanya, ya kan? Tapi dia selalu mengucapkan kalimat syahadat, tapi sholat ditinggalkannya, ya kan? Ya. Nah, berarti ya, maka ia masuk Islam jika dia melakukan sholat. Kan dalam sholat kita ada kalimat syahadat, kan? Ya, syahadat kan di akhir ada syahadat. Ya. Nah, sampai berkata, bukankah, ya, sholat orang kafir tidak sah?
Kalau dia sholat, baca kalau syahadat kan, dalam sholat kan, bukan sholat tidak sah dan tidak bisa dikatakan sebagai muslim dengan hal itu. Imam Ahmad terdiam, terdiam dengan itu. Maka artinya di sinilah pendapat Imam Syafi'i bahwa orang yang menikah sholat itu tidak kafir. Tapi apa pendapatnya tadi? Kufur, fasik yang harus bertaubat. Kan tadi 3 pendapat Imam Mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki itu mendapat orang yang menikah sholat itu bukan kafir, tapi kufur atau fasik. Ya. Kata Imam Ahmad kafir, keluar dari Islam. Ya. Tapi pendapatnya Imam Ahmad dari dalam ini terbantahkan oleh Imam Syafi'i. Nah, gitu. Ya, jadi orang yang menikah sholat itu bukan kafir keluar dari Islam, ya, tapi dia fasik, ya, dan harus bertobat. Harus bertobat. Kalau nggak mau juga bertobat, ini keras juga nih. Kata Imam Syafi'i boleh dibunuh sebagai haknya. Kalau dia nggak mau juga bertobat, berarti kalau nggak mau bertobat, berarti dia menantang hukum itu. Nah, maksud dia menantang hukum, berarti keluar dari Islam, ya halal dari dibunuh. Ya, tapi jangan ya nanti ya, nanti ada Rasulullah mau sholat dibunuh, bahaya masuk penjara nanti. Karena had itu nggak bisa kita melakukan, harus ada hakim yang tentukan. Pemerintah hakim yang menentukan, boleh. Ya, sama orang mencuri, potong tangan. Atau mencuri, potong tangannya. Kena hukum kita, nggak boleh. Ya, dalam Islam dia juga nggak boleh gitu, nggak boleh langsung hukum dipotong. Ya, ada ya, hakim yang menentukan. Ya, nggak boleh langsung dipotong. Ya. Ya. Orang bunuh terus bunuh pula, ya kan? Karena orang yang bunuh dibunuh kan? Ada orang bunuh, tangkaplah dia bunuh juga. Nanti jadi bunuh-bunuhan nanti itu nggak selesai ya. Jadi mazhab yang 4 ini nampaknya yang paling hati-hati Imam Syafi'i, yang paling berhati-hati. Ya. Yang lain juga berhati-hati juga insyaallah. Tapi Imam Syafi'i ini dia lebih, ya memang lebih hati-hati. Dia menggabungkan ya, beberapa dalil. Ya, dia cara mengambil dalilnya itu lebih menggabungkan dari beberapa dalil itu diambil jalan tengah, lebih seperti itu. Ya, di antara lain ada juga yang mengumpulkan beberapa dalil terus mengambil mana dalil lebih kuat, mentarjih. Ada seperti itu juga. Ya. Kira-kira mazhab ini sampai berapa? Yang populer kan 4 Ya. Yang lain Wallahu a'lam, saya tahu berapa mazhab ya. Jadi mazhab itu kan pilihan. Seperti yang disampaikan dulu, ya mazhab itu singkatan dari kata ada yang kata madhaba ilaih. Jadi mazhab itu singkatan madhaba ilaih. Apa yang dia pilih untuk dia gunakan itu mazhab namanya. Ya. Kalau manhaj itu sama manhaj kita, Al-Quran dan Sunnah, semua sama, dasar kita itu sama. Imam ini tuh manhajnya sama. Yang beda itu mazhab pilihannya terhadap satu dalil itu, ya, dalil. Ada dalil kayak basmalah dalam sholat, jahar atau sir. Ada dalil sir, ada dalil jahar, ya kan? Ada yang nggak baca sama sekali. Nah, imam ini mengambil dia salah satu, karena mungkin dia pakai semuanya, ya kan? Diambilnya salah satu, mengambil salah satu itu yang dia gunakan itu namanya mazhab. Dan ada orang mengikutinya, ya itu namanya mazhab. Ya. Ustaz, kalau kita mengambil mazhab itu pilih-pilih itu boleh nggak? Salah satunya Syekh Sabiq ini dia tidak memilih satu mazhab. Maksud saya gini, ketika ini mencari enaknya saja, ketika dari Maliki berat, Hambali berat, ambil Syafi'i yang mudah. Ketika ada aturan yang lain, Syafi'i berat, diambil yang begini, yang Hanafi diambilnya. Itu boleh tidak? Dipilih di antara itu boleh, cuman memilihnya kalau dasarnya berat ringan itu kurang bagus, kurang pas gitu ya. Ya. Cari enaknya namanya itu. Tapi kalau mencari kayaknya pendapat Imam Syafi'i lebih kuat ini, dalil lebih jelas lebih ini, saya pakai ini.
oh ini pendapatnya Imam Hanafi ini kayaknya lebih ini, boleh dia pakai nggak apa-apa. Artinya boleh kita tidak hanya satu mazhab. Karena mengatakan kalau mazhab Syafi'i aja, ya sanggup kita pakai mazhab Syafi'i semua. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kita jual beli itu harus ada ijab kabulnya, Pak. Ya, beli kita, nah, ini saya jual ya Pak ya, bukunya harga sekian, iya saya beli harga sekian, ya kan? Harus gitu. Terus kalau kita belanja di supermarket ada gitu, nggak sah tuh sama Syafi'i. Kalau kita mau masaknya Syafi'i semua, gitu ya. Jadi nggak bisa juga, ya. Jadi kalau kita kan ada gitu ya, ya tersirat dia, ijab kabulnya tersirat. Ada ijab kabulnya tapi tersirat saja. Ya. Sudah paham. Gitu. Tapi pernah saya dengar Ustaz Somad, kalau untuk sholat itu katanya sebaiknya menggunakan satu masker saya gitu, saya coba campur. Oh gitu. Sambil sholat gitu. Kalau ibadah-ibadah lain saya nggak. Wallahu a'lam. Mungkin beliau punya dalil, ya punya ini pendapat, itu pendapat beliau ya, pendapat saya bisa aja pendapat seperti itu. Ya. Jadi kalau sholat dari awal sampai akhirnya satu mazhab saja, seperti itu ya. Biasanya. Ya. Itu pendapat beliau. Ya. Kalau tengok di sini, ini Syekh Sami termasuk orang yang tidak, beliau ini di Mesir. Ya, Mesir itu mayoritas Syafi'i. Ya. Tapi beliau tidak dalam kitabnya tidak mengambil satu mazhab saja. Maka disebutkan semua pendapat mazhab disebutkan di sini. Ambil diturunkan dalilnya, kemudian ditengoknya pendapat mazhab terhadap dalil itu seperti apa. Seperti imam-imam, seperti ulama-ulama terhadap dalil itu seperti apa. Itu sampaikannya. Nah, baru nanti dia kesimpulan pendapat dia. Nah, seperti itu. Baik. Asy-Syaukani, ya, ini di pendapat juga orang yang meninggal salat. Ya, Asy-Syaukani mengatakan pendapat yang benar orang yang meninggal salat adalah kafir dan halal dibunuh. Dalil tentang kufurnya ini adalah hadis-hadis sahih yang telah menjelaskan bahwa Allah menyebut orang yang meninggal salat adalah kafir. Ini pendapatnya Asy-Syaukani. Ya, pendapat yang Imam Mazhab tadi. Kemudian kita lanjutkan, orang yang wajib melaksanakan sholat. Siapa yang wajib melaksanakan sholat? Ya. Sholat wajib untuk dikerjakan, ya. Diwajibkan bagi kaum muslimin yang berakal balik, ya. Karena ada hadis dari Aisyah, rufi'a qalam an salasa an-naib hatta yastayqir, an-sabih hatta yahtalim, ya. An-majnun hatta ya'qil, ya. Penulisan amal tidak dilaksanakan atas 3 hal. Orang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai balik, ya, dan orang gila sampai dia waras. Nah, jadi kepada yang selain dari 3 ini diwajibkan sholat. Ya. Berarti kalau orang tidur mau sholat, berarti orang tidur nggak wajib sholat. Ya. Tidur kan? Ya. Anak kecil belum wajib sholat sampai dia balik. Orang gila nggak wajib sholat, ya, sampai dia waras. Kalau ketiduran berarti Ketiduran, terus tidak boleh nggak sholat. Iya dia kan nanti dia bangun sholat. Orang tiduran itu kan tidur. Karena sholat waktu tidur itu nggak ada, itu mimpi namanya. Tidur bangun dulu loh. Iya, nanti sholatnya setelah Ada bangun. orang tidur jamin. Gimana? Ada orang tidur jamin. Ada orang tidur melakukan apa-apa. Ya kalau dia sholat dalam tidur, itu dia mimpi sholat itu, ngigau dia mimpi sholat itu. Kalau kapan dia sholat? Waktu sudah bangun, maksudnya. Nanti kalau main nih, waktu zuhur itu tidur, Perasaan ya sholat kan? itu. Perasaan udah sholat dalam tidur tadi mimpi, bisa sholat tadi. Itu nggak sholat itu, nggak sholat tidur. Dengar maafkan azan kan? Nah, Langsung sholat. kapan dia sholat? Setelah dia karena kalau dia pun walaupun dia dalam tidur ketika kau sholat melaksanakan gerakan seperti sholat, itu nggak sah sholatnya karena dia tidur. Asal subuh Ustaz. Jago jam 8 ke acara Ustaz. Gas. Itu dia. Lapor. Berarti boleh nggak sholat subuh kalau yang jatuhnya jam 8? Misalnya Kalau sekali-sekali sholat atau tidak? Pertanyaannya ada dia berapa gini? Ketiduran itu. Ya. Tidur. Sholat subuh bangun jam 8. Ya. Ada nggak bangun? Setelah masuk waktu itu ada nggak terbangunnya?
Enggak, mama enggak bangun-bangun. Jam 5 tuh bangun. Tidur jam 3 subuh, belum masuk waktu subuh, bangun jam 8. Enggak ada tuh bangun setelah itu. Itu Ustaz. Itu sebagai mengatakan boleh sholatnya di waktu bangun langsung sholat subuh. Kalau udah terlalu jauh, sebagai mengatakan boleh di qadha. Ya, subuh berikutnya. Jamaah zuhur. Berarti sholat boleh depan. Jamaah zuhur. Ada sebagai mengatakan boleh di qadha itu. Ya. Nah, tapi kalau sudah bangun, ya jam azan bangun, Ada tuh. malas lah. Itu kebanyakan Ustaz. Ya. Enggak kebanyakan mana tangan gini. Nunjuknya gini gitu. Ini Ustaz. Ada. Kemudian sholat bagi anak-anak, ya. Orang tua seharusnya memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Ya dari sini ya. Dan orang tua juga dianjurkan untuk memukul anaknya jika mereka meninggalkan sholat ya, ketika mereka telah berumur 10 tahun. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar mereka menjadi terlatih dan terbiasa melakukan sholat 5 waktu ketika mereka sudah balik. Amr bin Shu'aib mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Muru awladakum bis-shalah idza balagu sab'an, ya wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran." Ya. Wa farriqu bainahum fi madajih. Ya. Perintahkan anak-anak kamu untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun dan pukullah kalau sudah berumur 10 tahun. Ini artinya, Kalau latih boleh, mau tak apa jadwal? Ke pintu. bentar. Kalau ayo, Hadis ini kata saya Sabik, ini menyuruh anak sholat. Kok umur 10 tahun kan belum balik gitu. Tapi kok sudah dipukul. Ini supaya membiasakan anak sholat, supaya nanti kalau sudah balik dia sudah terbiasa sholat. Ini menjadi pentingnya sholat sesungguhnya ini. sudah Ya. diri dia tak. Tapi kata wadribuhu ini banyak penafsiran di sini. Ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan wadribuhu itu adalah dipukul, ya kita ambil kali pukul. Ya. Tapi ada yang juga mengatakan wadribuhu itu bukan hanya itu, tapi lakukan sesuatu yang menjadikan anak itu jadi sholat. Nah, mesti dipukul, disiram gitu ya. Atau umpamanya kalau kamu nggak sholat, uang jajan hari ini ayah tahan. Nah, itu. Nah, itu kan? Itu juga termasuk juga 2.000 atau pendapat yang lain. Atau tak boleh nunda tak. Gua tak solat tak boleh nunda ya. Tapi sholat ada sekali. Kalau nggak sholat lagi. Jadi gitu. Jadi lakukan sesuatu yang membuat dia sholat, bagaimana dia jadi sholat. Nah, gitu. Melakukan sesuatu. Ya, ini juga diambil dari kata karena wadribuhu doroba ya. Itu tidak selamanya artinya memukul. Kalau kita tengok di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahi ayyadriba. Ayyadriba, doroba yadribu ayyadriba. Nah, situ artinya tidak memukul, tapi berbuat, melakukan sesuatu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'data ma fuqaha. Sehingga Allah tidak malu membuat perumpamaan, melakukan sesuatu, membuat sesuatu seumpama nyamuk. Nah, kata doroba situ yadribu atau ayyadriba itu tuh artinya tidak memukul. Nah, makanya sebagai mengatakan wadribu di sini artinya tidak selamanya memukul fisik. Ya, tapi bisa saja dia dilakukan sesuatu yang membuat dia sholat ya. Walaupun ada terpaksa sholat, membuat dia terpaksa sholat ya. Karena tujuannya untuk membiasakan. Nah, gitu. Kalau memukul itu ada nggak fikih atau aturan seperti apa sih memukul? Memukul itu ada. Nabi mengatakan jangan memukul wajah, dan memukul itu ada. Ya. Jadi tidak memukul pada tempat-tempat yang merusak ya, itu saja ya. Ya wajah dan muka ya. Iya. Karena memukul situ tuh bukan bermaksud untuk menyakiti, tapi memukul supaya dia melakukan. Ya, supaya ada supaya dia tidak meninggalkan sholat nah, gitu. Penyakit ini enggak ngerti Ustaz. Ini udah dipukul sakit juga dia. Iya. Makanya tidak selama dengan cara itu ya. Makanya tidak selamanya dengan cara dipukul. Nah, menurut pendapat yang lain itu tidak selama dengan cara dipukul. Mungkin itu tadi
Ya, kalau nggak sholat, uang jajan 1 minggu, habis tahan. Oh, itu berat itu 1 minggu nggak jajan, nggak sholat kan? Ya. Main slot ada. Ya, tapi kan itu kan jajan kan nggak begitu, nggak ini kan. Tapi kalau nggak sholat, nggak kasih makan, ayo juga nih mati ya kan? Ya, ditimbang-timbang lah, ya, timbang-timbang ya. Ini bagi yang belum balik. Kau sudah balik, sudah tanggung jawab dia, nggak boleh. Ya. Kalau sudah balik tak, Apa lakukan? lagi ya, tak? Apa namanya? Tak boleh di Boleh pukul rayu atau bagaimana tak? Iya boleh, ya sebelum baliknya boleh, kenapa sudah balik nggak boleh? Ya. Pijan, Udangnya kayu, Pak. pijan ke pandul. Kalau sudah balik ini berlaku hukum tadi ini, coba. Kalau tadi apa hukumnya? Bagi kalau sholat, Bor. ya. Pasik. Fasik kan? Ini kan sudah balik. Ini kan bagi anak-anak. Kalau sudah balik, berarti sudah berlaku hukum yang tadi. Bunuh, Ustaz. Hah? Berarti kalau anak kita udah balik, Ustaz, misalnya itu kita udah kewajiban kita untuk itu tuh udah putus berarti ya. Enggak juga. Maksud bukan putus, maksudnya kita tidak dikasih dosa lagi maksudnya gitu ya. Tetap harus Lepas. harus ini kan enggak dilepas. Anak kita tuh tanggung jawab kita sampai dia kalau di ini kan Jadi masih- mama ada yang bahkan sampai balik, ada yang bahkan sampai menikah ya. Nah, nanti masih mengalir juga dosa kita tuh. Insyaallah. Jangan enaknya. Ya, tuh. Jambu. Ini enaknya aja. Kalau dosonya tak sholat, kan nak mengalir ke kita. Nah, itu. Ah, yang sudah balik. Iya, tak? Misalnya anak kita sudah umur 30, Udah balik, ya kan? belum sholat, tidak juga sholat, kan Iya. gitu kan. Jadi dosa dia tak sholat itu Ah. nak ngalir ke kita kan. Sudah balik. Iya, dosa kita itu kan dosa nak nyuruh dia sholat. Ah, itu dia. dulu yang- Itu maksudnya. Iya. Bukan dosa dia. Iya. Dia kalau udah balik dia tanggung jawab dia kan. Iya. Itu kan umur 30. Ah. Maksud Ocu ini udah balik dari umur 15 apa gitu. Sedangkan itu pun udah Mengalir Maksud Ocu itu Iya. udah kan batas balik kan umur 10 tadi Ustaz ya. Oh, Enggak, 10 itu bukan Itu masalah. katanya tadi kan 10 kata udah lewat dari 10 paman 15 dan juga sholat. Enggak salah. Puasa. Panitia beda gitu. 10 itu bukan batas balik. Ya itu Batas ya. balik itu ada batas baliknya. Kalau laki-laki ada tandanya, perempuan ada tandanya. Iya. 10 itu Standar. batas kemudian mumayiznya. Ya, dia paham tentang sholat, sudah mengerti lah seharusnya kalau sudah 10 tahun itu tentang sholat. Iya. Jadi Zat, kalau kebaikan dari anak kita tetap ngalir ke kita ya Zat. Kebaikannya, Iya. ya. Dosa. Tapi kalau dosanya enggak kan? Kalau kebaikannya kalau ada orang mau buat sama saja kan. bisa diatur itu dosanya. Cari enaknya kan? Apa Pak? Ini tadi itu saya bilang, cari enak. Tadi dosa itu. Ya. Ada dosa. Kalau pahala kebaikan yang kita ajarkan kepada anak kita, selama dia lakukan kebaikan itu, kita dapat pahalanya. Kalau kita ajarkan. Ya, kalau kita ajarkan ya sholat, kita ajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, selama dia baca Al-Fatihah itu, ya, diamalkan ilmu yang kita ajarkan itu, kita dapat pahalanya insya Allah. Kalau dosanya gimana? Tapi kalau kita ajarkan cara ilmu mencuri kepada kita, sehingga dengan itu dia bisa mencuri, Dapat bisa juga. dari kita. Ngalir juga kan? Biasanya dapat juga. Iya, itu ilmu yang bermanfaat namanya. Kalau maling dari. Ilmu yang bermanfaat, itu manfaatnya baik atau manfaatnya buruk. Maka jangan diajarkan kita mencuri. Kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu Tapi wa Ta'ala. kalau dosa yang dilakukannya tanpa sepengetahuan kita tuh kan nggak ada hubungan, nggak ada dosa. Ya. Nah itu maksudnya Zat. Ya kan? itu apa? Ya. Jadi Yang- kayak gini Zat, kebaikan yang dilakukan sama anak tadi kan Zat, atas ilmunya sendiri walaupun tidak kita yang mengajarkan kita tetap dapat pahala. Dan sebaliknya apabila dia bikin dosa tapi bukan kita yang mengajarkan, dosanya itu tidak ngalir ke kita, itu maksud Allah. Iya, Ya kan? Yang ngalir itu ilmu yang bermanfaat, baik manfaatnya baik atau manfaatnya tidak baik, itu ngalir. Iya. Maka hati-hati ngajarkan yang tidak baik kepada anak-anak gitu. Ya kan, ternyata ngalir ya, karena ilmu manfaat itu ngalir. Karena yang tidak terputuskan 3, satunya ilmu manfaat. Ya. Maka jangan ajarkan ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu sini ini Zat, apakah maksudnya ilmu agama saja atau semua ilmu? Ilmu, kan sebutnya ilmu. Bermanfaat. Termasuk ilmu yang tidak ilmu manfaat jelek,
Kamu kan ilmu agama kan, ilmu mencuri, ilmu merampok, ya. Kita. Misalnya kayak gini, Ustaz, kalau ilmu agama misalnya kita ajarkan dia ngaji atau sholat. Ya. Bagaimana misalnya kalau ilmu membuat kita ajarkan? Dapat pahala apa enggak? Ada apa kebaikan ya? Nah, itu. Ya. Kalau dia ngumpul untuk kebaikan pahala, kalau ngumpul untuk kesalahan tidak. Nah, itu pilihan dia. Pilihan dia. Kita ajarkan ngepor kan. Kita ajarkan menggunakan pedang. Kita ajarkan menggunakan pedang. Kalau digunakan untuk kebaikan, ya kan? Ya, kita dapat pahalanya. Tapi kalau dia pilih ilmu itu digunakan, kan itu ilmu pilihan, bisa dilakukan untuk apa saja kan. Kita ajarkan mencari pedang masuk kita untuk kebaikan, tapi digunakan untuk kejahatan, ini nggak dapat dosa. Kan itu pilihan dia untuk melakukan kejahatan. Nah, itu kan. Ya kan? Baik, Allah alam insyaallah. Ya. Kadang orang saya ilmu tuh kayaknya khusus agama aja. Ilmu yang lain, ilmu dari makan enggak katanya. Oke, sedikit dan selesaikan sebenarnya nih tentang ilmu ya. Tempat saya sampai sini dulu untuk sholat. Ilmu itu perintah Allah untuk menuntut ilmu itu bukan hanya dalam tanda kutip ilmu agama yang kita maksud. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu satu dari Allah. Allah tidak memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ya, karena dalam Islam sebetulnya nggak ada istilah ilmu agama. Semua ilmu itu satu dari Allah yang Maha Alim. Dalilnya mana? Ya, kita buka di surah Al-Alaq ayat yang pertama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah tadinya pelajarilah, telaahlah, carilah, galilah ilmunya. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ilmu apa-apa yang mesti kita baca? Yang kita baca itu semuanya. Karena situ maf'ul bihi disebutkan, objeknya disebutkan situ. Maka oleh para ulama yang kita baca itu semuanya, semua ayat Allah, baik yang Al-Quran, yang kauniyah maupun kauniyah. Ya. Al-Quran kita ajarkan itu ilmu agama yang kita paham kita ini kan bahasa ilmu agama, ajar Al-Quran misalnya. Tapi suatu kita mengajarkan ilmu matematika, ilmu IPS, IPA dan sebagainya, apa itu bukan ilmu agama juga? Agama juga sesungguhnya, kenapa? Karena itu semua ayat-ayat Allah juga. Betul. Ya kan? Bukankah IPS ayat Allah? Kita mempelajari manusia tentang manusia, bagaimana hubungan sosial. Manusia itu kan ayat-ayat Allah, ciptaan Allah. Biologi. Ya, biologi itu juga ciptaan Allah. Maka sesungguhnya itu diperintahkan Allah semuanya untuk kita. Nah, kalau kita lanjutkan ayat kita tadi dalam sholat ya, rakaat kedua, ayat yang ke 151-nya itu jelas di situ. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu semuanya yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah untuk merubah umat jahiliyah kepada peradaban Islam itu seperti itu yang diajarkan Rasulullah semuanya, bukan hanya ilmu sholat saja, tapi semuanya. Maka disebut kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami utus kepadamu seorang rasul, minkum, dari golongan kamu sendiri. Ya, kalau dalam ayat di Al-Jumu'ah itu disebutkan dari orang ummi, orang yang ummi sama dengan orang Arab. Nabi juga seperti itu. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan Nabi? Yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ya, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Nah, kalau ayat itu luas, ayat kauniyah dan kauniyah. Ya kan? Wa yuzakkikum, mensucikan, mengajarkan karakter akhlak. Ya, wa yu'allimu Wizakikum wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab. Mengajarkan kitab itu para ulama bukan hanya sekedar mengajarkan bacaannya, tapi mengajarkan isi kitab itu semuanya. Isi akwal secara keseluruhan. Isi akwal itu banyak. Akwal itu bukan hanya bicara tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, bukan hanya itu. Tapi situ digambarkan juga bagaimana proses terciptanya hujan. Itu kan, turunnya air dari langit, menumbuhkan tumbuhan. Itu juga adalah Quran. Wa anzala minas sama'i ma'an fahya bil ardi ba'da mautiha. Itu kan? Ya, itu ada juga dalam Quran. Nanti itu juga harus dipelajari bagaimana proses turun hujan. Ini mau apa? Biologi bikin di situ ya. We involve science. Ya. Astronomi ada juga. Asyamsu tajri mustaqarril hazalika taqdiru azizul alim. Allah juga gambarkan kepada kita untuk, bahkan Allah tantang kepada kita di surah Ar-Rahman. Ya masyarul jin wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samai wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Ya. Hai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menembus langit dan bumi, tembus.
nggak akan bisa kecuali sultan dengan ilmu. Berarti ilmu itu juga perlu kita pelajari. Ilmu tentang astronomi yang ada di langit, bintang, bulan, planet-planet harus kita pelajari juga. Ilmu yang ada di bumi, aktoris samin wa'ad, semua yang ada di bumi. Apa ada di bumi? Apa saja yang ada di bumi? Ya semua kita di bumi ini, manusianya atau di dalam perut buminya, pelajari semuanya. Arti ilmu itu juga diperintahkan oleh Allah. Ilmu bahasa, ada Allah perintahkan ilmu bahasa. Ada tak ayat menyuruh kita belajar bahasa Inggris? Ada, saya sampaikan. Ada. Kan Allah suruh kita belajar bahasa. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ya, sungguh kami ciptakan kamu itu laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbahasa bangsa. Ada bahasa-bahasanya, ada suku-sukunya. Supaya apa? Kalian saling mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal orang-orang yang bahasanya tidak sebahasa dengan kita? Nah, tentu kita juga harus belajar bahasa. Kata Rasulullah, man 'arifa lughatal qaum, siapa yang mengenal bahasa suatu kaum maka dia terbebas dari makarnya. Berarti kita juga harus mempelajari bahasa yang lain. Berarti nanti di surga yang paling lancar itu orang Arab ya saya. Karena di surga bahasa Arab ya, nggak ada bahasa Minang di surga ya. Arab bukan ya. Nah, jadi khusus bahasa Arab itu kita masuki wajib. Ya, la budda 'alaika an ta'allama al-lughatal arabiyyah. Wajib harus bagi kamu untuk belajar bahasa Arab karena 3 alasannya. Pertama bahasa Arab bahasa Nabi, bahasa Arab maka hadis itu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, Al-Qur'an bahasa Arab. Bahasa surga itu bahasa Arab. Neraka kan? Hah? Kau harus campur. Artinya apa? Artinya apa? Untuk mempelajari agama ini bagusnya kita ngerti bahasa Arab supaya kita paham karena agama ada serasa bahasa Arab. Nah gitu ya. Maka pentingnya belajar bahasa Arab. Wallahu alam, waktu suruk sudah masuk. Itu tadi ya tentang ilmu ya. Jadi ilmu itu satu dari Allah ya, yang Maha Alim ya, maka kita mesti pelajari semuanya. Walaupun ada ya hukum pelajari fardu ain, ada yang fardu kifayah. Termasuk nih, ini ilmu nih bisa buat ini fardu kifayah, harus pelajari ini. Bukan Islam nggak boleh bodoh terhadap itu, harus paham juga. Maka semua kita harus belajar ilmu itu. Jangan ini kan ilmu dunia nih, ini ilmu agak umum ini. Enggak, ini juga ilmu agama semuanya karena semuanya suruh Allah tuh mempelajarinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.